Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai konsep dan pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Jeffrey Effendi. Yang kedua, Dwi Mega Ade Putri. Dan yang ketiga, Widya Hilda Roma selaku saya sendiri sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Nah, pada materi kali ini akan dibahas 3 sub. Yang pertama, teori dan sistem pertanggungjawaban publik. Yang kedua, siklus pertanggungjawaban publik. Dan yang ketiga, teknik pertanggungjawaban publik. Baik, materi pertama yaitu teori dan sistem pertanggungjawaban publik akan dijelaskan oleh saya. Nah, teori kekuasaan atau authority dalam pertanggungjawaban publik. Berdasarkan pendefinisian kekuasaan yang begitu luas, berikut akan dikemukakan secara beberapa pemikiran ahli tentang kekuasaan yang begitu luas, antara lain filsuf Niccolo Machiavelli tahun 1469 sampai 1527. Mengapa bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus diraih? Karena ia tidak datang begitu saja. Kekuasaan harus direbut, lalu dipertahankan. Kekuasaan dapat berbentuk hubungan, yaitu ada satu pihak yang berkuasa dan yang lain dikuasai atau diperintah. Menurut Foucault, kekuasaan adalah nama yang diberikan kepada situasi strategis yang rumit dalam masyarakat tertentu. Dalam kaitan dengan legitimasi, Weber membagi legitimasi atas 3 bentuk. Yang pertama, legitimasi internasional yang berasal dari tradisi kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, legitimasi karismatik yang berasal dari individu yang diakui oleh masyarakat dengan ciri-ciri khusus yang luar biasa. Yang ketiga, rasional legal yang berasal dari peraturan normatif secara rasional. Ada beberapa prinsip kekuasaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan terbatas. Pihak yang dipimpin mempengaruhi perintah, namun yang dipimpin tidak mendukung walaupun semua pihak harus mengikuti perintah pimpinan. Yang kedua, pemeliharaan kekuasaan. Secara banyak faktor yang menyebabkan hilangnya kekuasaan atau kekuasaan pimpinan terancam. Yang pertama, perintah yang sulit dilakukan. Yang kedua, perlakuan tidak adil. Yang ketiga, tingkah laku pimpinan yang berubah-ubah dan tidak kompeten. Yang keempat, penolakan kekuasaan pimpinan oleh agen lain. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Widya Hilda Roma, yaitu permasalahan pimpinan. Pimpinan mempunyai 2 tujuan ketika memberikan dorongan kepada pihak yang dipimpin, yaitu pertama, diasumsikan bahwa pemimpin dapat membayar pihak yang dipimpin berdasarkan tingkat perintah yang menciptakan persaingan di antara pihak yang dipimpin. Pemimpin membayar upah kepada pegawai yang menghasilkan output. Jadi, upah pegawai dengan output yang besar akan lebih tinggi daripada pegawai dengan output lebih kecil. Kedua, pimpinan dapat menggunakan kekuasaannya untuk memberikan dorongan kepada yang dipimpinan. Jika pemimpin mempunyai kekuasaannya adalah untuk memberikan perintah. Pimpinan dapat memberikan perintah kepada para pegawai agar bekerja lebih keras. Permasalahan yang dihadapi pimpinan adalah menyangkut pemeliharaan upah untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, permasalahan pihak yang dipimpin. Pihak yang dipimpin mempunyai 2 keputusan yang akan dibuat. Pertama, mereka harus memutuskan apakah akan berpartisipasi. Hal ini mengasumsikan bahwa pihak yang dipimpin hanya akan berpartisipasi jika mereka menerima manfaat sebanyak yang diterima dari pihak lain. Dan jika berpartisipasi, para pendukung harus memutuskan seberapa besar upaya yang akan dicurahkannya. Terakhir, jika dipimpin berpartisipasi, mereka harus memutuskan apakah akan menerima atau tidak kekuasaan pimpinan. Jadi, mereka harus memilih apakah mereka memang harus melakukan apa yang pimpinan mereka katakan untuk dikerjakan.
Selanjutnya, birokrasi dan delegasi. Pimpinan dapat memberikan perintah kepada pegawai meskipun akan lebih buruk daripada pengawas, dalam rangka mengurangi tekanan atas batas pemeliharaan kekuasaan pengawas. Selanjutnya, manfaat pendelegasian. Pimpinan akan selalu menyukai memberikan dorongan kepada yang dipimpin secara langsung. Selanjutnya, pemimpin sebagai perwujudan cita-cita pegawai. Kegagalan mempertemukan cita-cita pihak yang dipimpin mengancam kekuasaan pimpinan. Pemimpin harus menempuh upaya untuk menegakkan nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Baik, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada Widya Yelda Roma. Nah, adapun sistem pertanggungjawaban publik. Sistem pertanggungjawaban publik pada organisasi publik bergantung pada sistem pemerintahan yang diterapkan. Dalam hal ini, pemerintah berkenaan dengan sistem fungsi secara perbuatan kegiatan, urusan, atau tindakan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam arti luas semua lembaga negara, maupun dalam arti sempit presiden beserta jajaran atau aparaturnya. Sementara itu, sistem pemerintah adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintah mempunyai sistem dan tujuan yang menjaga kestabilan dan juga mempunyai yang kuat yang tidak bisa berubah dan bersifat statis. Secara luas, sistem pemerintah menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku masyarakat maupun minoritas sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan. Secara sempit, sistem pemerintah hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya radikal dari rakyatnya sendiri. Ada 6 sistem pertanggungjawaban publik. Yang pertama, presidensial, yang kedua, parlementer, yang ketiga, komunis, yang keempat, demokrasi liberal, yang kelima, liberal, dan yang keenam, kapital. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya mengenai siklus pertanggungjawaban publik akan dipaparkan oleh Jeffrey Effendi. Kepada Jeffrey, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu sistem pertanggungjawaban publik. Dari gambar yang kita lihat ini adalah siklus dalam mewujudkan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi. Setelah proses penilaian laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif atau parlemen selesai, laporan tersebut siap untuk dipublikasikan atau disampaikan pada masyarakat. Yang kedua yaitu pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi. Setelah aturan dalam proses pertanggungjawaban ditetapkan, tahapan laporan pertanggungjawaban organisasi, pada tahap ini akan dibentuk tim yang terdiri dari individu-individu yang kompeten di bidangnya dan akan menyusun laporan pertanggungjawaban dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan organisasi sektor publik selama satu periode. Dan yang ketiga yaitu penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi. Tahapan pertama dalam siklus pertanggungjawaban sektor publik adalah menetapkan aturan yang terkait dengan pertanggungjawaban pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya, yang keempat, penilaian rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi. Dari hasil pembahasan dan musyawarah yang dilakukan, lembaga legislatif atau parlemen membuat penilaian berdasarkan regulasi dan aturan yang berlaku. Dari laporan tersebut, lembaga legislatif parlemen dapat menilai kinerja serta memberikan rekomendasi bagi pimpinan pelaksana organisasi. Yang kelima, penyusunan draft laporan pertanggungjawaban organisasi. Tahapan selanjutnya setelah pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi adalah penyusunan draft laporan pertanggungjawaban. Yang keenam, pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif atau parlemen.
Berdasarkan pemaparan laporan pertanggungjawaban organisasi yang telah disampaikan oleh pimpinan atau kepala organisasi, lembaga legislatif atau parlemen mengadakan musyawarah atau pembahasan terkait laporan pertanggungjawaban tersebut. Yang ketujuh, pembahasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Setelah draft laporan pertanggungjawaban selesai disusun dan dipastikan program atau kegiatan yang hendak dipertanggungjawabkan oleh tercantum dalam draft. Tiba saatnya bagi tim penyusun organisasi laporan pertanggungjawaban untuk membahas draft tersebut dengan pimpinan organisasi sektor publik. Selanjutnya yang ke-8, pemaparan atau pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik oleh kepala atau pimpinan organisasi di hadapan lembaga legislatif atau parlemen. Yang ke-9, penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Setelah proses pembahasan draft laporan pertanggungjawaban dengan kepala pimpinan organisasi selesai dan tercapai kesepakatan serta persetujuan dalam draft tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik ke legislatif atau parlemen. Setelah laporan pertanggungjawaban organisasi setelah selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah pengajuan laporan tersebut kepada legislatif atau parlemen. Itulah materi dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Jeffrey. Materi selanjutnya mengenai teknik pertanggungjawaban publik akan dipaparkan oleh Saudari Dwi Mega Diputri. Kepada Dwi Mega, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai teknik pertanggungjawaban publik. Dalam teknik penyusunan pelaporan pertanggungjawaban publik, metode yang digunakan dalam mekanisme komunikasi politik bagi penyusunan pelaporan pertanggungjawaban publik adalah metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, pada metode kuantitatif. Metode kuantitatif bertolak dari aliran filsafat positif naturalisme seperti metode analisis isi, survei, dan metode eksperimen. Metode ini meliputi yang pertama, yaitu metode analisis isi karakter objektif. Ini berkenan dengan definisi yang jelas mengenai kategori-kategori pesan terkait hal-hal yang dipertanggungjawabkan. Sifat sistematis adalah prosedur yang diterapkan untuk semua isi atau pesan pertanggungjawaban dari bagian awal sampai akhir. Kemudian, kategori pesan dibuat sedemikian rupa sehingga semua pesan yang relevan benar-benar dapat dianalisis. Yang kedua yaitu metode survei. Pengumpulan data secara besar dengan mengakses sebagai populasi sebagi besar sampel dan memilih sehingga dapat dikatakan mewakili seluruh populasi. Variabel yang digunakan adalah pemberitaan media, pola penggunaan media, tingkat kepuasan, persepsi sikap, dan keputusan politik. Teknik statistik yang digunakan adalah tabulasi silang, analisis korelasi, regresi multivariasi, dan analisis ANOVA untuk menguji keterkaitan hubungan variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode yang dilakukan dengan pengendalian terhadap setting penyusunan atau melakukan manipulasi terhadap variabel yang digunakan, khususnya variabel independen. Nah, baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu metode kualitatif. Metode ini bersifat hasil kesimpulan berwujud opini seperti wawancara, observasi, diskusi kelompok fokus, analisis semiotik, dan analisis wawancara. Metode ini melibatkan manusia sebagai subjek sehubung dengan realitas atau gejala yang terjadi. Yang pertama yaitu metode wawancara. Wawancara yang dilakukan dapat berupa percakapan informal, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, dan wawancara dengan menggunakan open-ended standar. Yang kedua yaitu metode observasi. Metode yang melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala komunikasi politik terkait dengan persoalan-persoalan penting seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, konflik, dan penyelesaian konflik. Ada dua jenis metode observasi. Yang pertama yaitu partisipan
observasi, yaitu observasi yang diikuti terlibat dalam kegiatan komunikasi yang diteliti. Yang kedua yaitu non-partisipasi observasi, yaitu observasi tidak terlibat. Pengamat hanya menjadi penonton dan mencermati kejadian-kejadian sambil melakukan wawancara. Yang ketiga yaitu metode fokus grup diskusi. Metode ini digunakan untuk melacak hal-hal tertentu yang ingin ditonjolkan atau menjadi prioritas bagi publik. Ini bertujuan untuk mengetahui jawaban publik, tetapi juga terkait dengan urutan pengutaraan jawaban publik di antara sejumlah permasalahan yang dikemukakan. Langkah-langkah penyelenggaraan fokus grup diskusi yang pertama yaitu merancang interview sesuai topik. Yang kedua, menentukan paket pesan sebagai bahan diskusi. Yang ketiga, memilih moderator sebagai pembuka diskusi. Yang keempat, moderator mengajukan pertanyaan kepada peserta sesuai tujuan diskusi. Yang kelima, menentukan dan mengordinasi kelompok peserta. Yang keenam, menghadirkan partisipan, kemudian berbagi tugas dengan moderator. Yang ketujuh, melakukan pencatatan dan transkrip hasil rekaman. Yang kedelapan, mengambil kesimpulan dari data rekaman transkrip dengan mengacu pertanyaan dan tujuan diskusi. Adapun yang keempat yaitu metode analisis semiotik. Analisis semiotik adalah metode untuk menganalisis dan memberikan makna terhadap tanda yang ada pada suatu sistem pesan komunikasi. Tujuannya adalah untuk melacak makna yang dibawa oleh teks dalam laporan pertanggungjawaban berupa tanda-tanda contoh kegiatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban berdasarkan data-data dari hasil wawancara, pengamatan, forum grup diskusi, dan interpretasi hasil analisis semiotik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Los G. White dan Robert P. Clark pada tahun 1990 dalam Pawito 2009, menggunakan metode ini memungkinkan memperoleh temuan-temuan yang lebih valid ketimbang hasil yang diperoleh dengan hanya menggunakan satu metode. Penelitian dengan menggunakan metode survei dan metode independent interview akan memiliki makna karena dapat menggali data secara lebih akurat dari responden secara langsung. Contohnya yaitu menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan data-data yang berasal dari perpaduan antara hasil penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden melalui surat, telepon, email, atau dari hasil uji laboratorium dengan data hasil wawancara, pengamatan, forum grup diskusi, dan interpretasi hasil analisis semiotik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Dumega Ade Putri. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kami kali ini yaitu pertanggungjawaban publik adalah mekanisme penyampaian pelaporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atasnya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, adapun pantun dari kelompok kami pada kali ini
pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.